A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Pakai juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita bersyukur pada sore hari ini ada di majelis yang penuh berkah ini ya. Jadi di hari Jumat yang baik. Nah, kita akan membahas satu topik yang penting. Jadi Syekh Abdul Qadir As-Sufi, beliau ini salah satu guru yang saya juga menjadi muridnya, mengatakan bahwa kita harus paham zaman di mana kita hidup. Ya. Kita harus paham zaman kita hidup. Dan beliau mengatakan bahwa ini adalah zaman akan berakhirnya satu peradaban, ya. Dan setiap berakhirnya satu peradaban, maka dia akan diikuti dengan lahirnya peradaban yang baru. Nah, jadi peradaban itu tidak linier. Zaman itu tidak linier, tidak lurus gitu dari primitif menjadi pramodern, menjadi modern, jadi dan seterusnya. Karena peradaban ini adalah kehidupan, dan kehidupan berarti dia juga mengikuti hukum biologis. Lahir, tumbuh, dewasa, tua, busuk, mati. Nah, kemudian tumbuh lagi satu peradaban yang baru. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan one world dying, another being born. Gitu. Jadi satu peradaban sedang runtuh dan akan lahir peradaban baru. Jadi kita ini bukan hidup di akhir zaman. Kita hidup di ambang zaman yang baru. Nah, itu sangat bertolak belakang pemahamannya ya. Jadi kita anak-anak muda muslim ini terutama harus menyongsong akan lahirnya peradaban yang baru, zaman yang baru, sesudah akan berakhirnya peradaban yang penuh kezaliman ini. Jadi Rasul menggunakan istilah mulkan jabariyah. Nah, ini akan segera berakhir, dan karena itu kita harus menyongsong zaman yang baru, bukan menanti berakhirnya zaman. Besok saja gaib, apalagi akhir zaman. Gitu. Nah, karena itu menjadi sangat penting kita memahami zaman kita hidup ini, dan sesudah runtuhnya zaman yang sekarang berlangsung ini, zaman apa yang akan kita hadapi. Nah, dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan ya, ada 4 ayat yang bunyinya kurang lebih sama, maknanya sama. Saya bacakan salah satunya, ini surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulli ummatin ajalun. Wa kulli ummatin ajalun. Setiap umat itu akan datang ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yantakhirun. Dan ketika ajal itu datang, maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diakhirkan satu detik pun, ya. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Nah, jadi setiap umat, berarti setiap peradaban, setiap ideologi itu akan ada ajalnya, dan ketika ajal itu datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, Ibnu Khaldun memberikan penjelasan tentang ajal atau siklus kehidupan itu, ya. Dia mengatakan satu peradaban itu umurnya 4 generasi. Generasi pertama adalah generasi yang mendirikan, ya. Generasi kedua adalah yang membangun dan membesarkan. Generasi ketiga yang menikmati dan foya-foya atasnya. Maka generasi keempat yang menghancurkan, membuat itu hancur. Nah, kehancuran itu atau generasi itu secara alamiah kita bisa ketahui umur produktif manusia itu kira-kira 40 tahun. Dan kalau tidak salah dalam Al-Quran disebut itu satu generasi umat itu adalah 40 tahun. Nah, artinya kalau kita mengikuti penjelasan Ibnu Khaldun, dan Ibnu Khaldun ini menjelaskan secara empiris dari kehidupan dinasti-dinasti sepanjang yang dia teliti. Nah, kalau satu generasi itu 40 tahun, maka 4 generasi ada 160 tahun, ya kan? 3 generasi ada 120 tahun. Nah, 120 tahun itu berarti the beginning of the end, awal dari berakhirnya sebuah peradaban.
Nah, apa yang membuat hilang peradaban itu? Tanda-tandanya adalah ya karena kemudian sudah tadi hanya menikmati, berfoya-foya, tidak lagi punya kepedulian. Dan yang kedua adalah hilangnya apa yang disebut sebagai asobiah. Asobiah. Nah, asobiah itu adalah energi ruhaniah yang menyatukan umat Islam. Dan Ibnu Khaldun mengatakan ketika asobiah itu adalah bertujuan menegakkan dinul Islam, maka Allah akan berikan keberhasilan. Gitu. Nah, tetapi secara alamiah dia akan mengalami pembusukan dan keruntuhan. Nah, tanda lain dari mulai busuknya dan akan runtuhnya sebuah dinasti adalah ketika pajak merajalela. Ya, pajak merajalela. Nah, kita bisa menambahkan dari penelitian sejumlah ilmuwan modern, dua yang bisa ditambahkan, yaitu selain pajak yang merajalela, ada nilai mata uang yang terus-menerus merosot, yang kehabisan daya belinya. Dan yang kedua adalah daya beli uang yang terus merosot, pajak yang merajalela. Nah, yang kedua adalah hilangnya semangat warga untuk berpikir dan mengikuti persoalan-persoalan publik. Dalam bahasa kita, orang tidak peduli dengan urusan-urusan fardu kifayah, tidak mengerti dan tidak peduli dengan fardu kifayah. Orang nafsi-nafsi, urusannya adalah urusan pribadi-pribadi. Manusia menjadi egois, menjadi selfish dan sebagainya. Nah, itu adalah tanda-tanda keruntuhan sebuah dinasti kalau istilah Ibnu Khaldun. Nah, kita bisa merujuk satu penjelasan lain dari satu sejarawan dan ilmuwan Yunani kuno yang namanya Polybios. Kalau Anda belajar ilmu politik mungkin diajarkan sedikit ya. Polybios juga mengatakan hal yang sama. Nah, hanya Polybios membuat siklus yang lebih panjang dibandingkan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dia mempelajari dalam kurun beberapa ratus tahun. Nah, tapi Polybius lebih panjang, dia melihat sejak zaman Romawi kuno. Romawi kuno sampai kemudian Romawi kedua. Nah, dia menjelaskan bahwa sistem politik itu juga mengalami siklus sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, dia mengatakan pertama, tata pemerintahan itu alamiah, muncul dari kepala suku, dari kepala-kepala warga, yang menghasilkan apa yang disebut sebagai personal rule, pemerintahan di tangan satu orang. Nah, dari situ nanti akan terjadi penyimpangan. Nah, para raja ini kemudian cenderung menyimpang, dan karena itu akan muncul oligarki, aristokrasi ya. Jadi di kalangan para pemimpin di bawah raja ini, dia akan kemudian mengambil alih kekuasaan. Nah, aristokrasi pada saatnya juga akan mengalami pembusukan, maka dia akan menghasilkan oligarki ya, segelintir orang yang berkuasa, tidak lagi kolegial berdasarkan satu kekuasaan yang terdesentralisasi. Nah, oligarki pada akhirnya juga akan mengalami pembusukan karena menghasilkan tirani. Nah, maka akan menghasilkan demokrasi ya. Nah, demokrasi juga akan mengalami pembusukan, kemudian menghasilkan yang disebut sebagai oklokrasi atau mobokrasi, di mana kekuasaan tidak lagi di tangan para senator, karena senatornya menjadi boneka, dan juga tidak menjadi kalau kita sebut presiden hari ini, karena seorang presiden juga boneka. Nah, di zaman Romawi yang mengambil alih kekuasaan itu adalah militer. Nah, di zaman modern yang mengambil kekuasaan itu adalah bankers class. Jadi presiden dan anggota-anggota parlemen ini boneka saja. Mereka hanya menjalankan apa yang menjadi program dan sistem para bankir. Nah, kalau kita lihat siklus Polybios, itu juga berputar. Jadi sesudah Romawi pertama, masuk Romawi kedua. Nah, Romawi kedua kemudian berakhir dengan kediktatoran. Dan kemudian, nah pada saat oklokrasi sudah berakhir, menghasilkan diktatoran, muncullah kembali kepada personal rule, kepada monarki. Gitu. Nah, monarki tahap ketiga ini muncul sesudah abad ke-12.
di Eropa, ya. Kemudian menghasilkan Westphalia dan sebagainya. Abad ke-14, 15, kemudian ada Renaissance, muncullah ide gagasan nasionalisme. Nah, itu puncaknya kemudian mengalami lagi tirani, yaitu zaman kemudian menghasilkan revolusi Perancis. Nah, revolusi Perancis kembali menghasilkan demokrasi, ya. Nah, demokrasi yang terakhir inilah yang berlangsung sampai hari ini. Nah, jadi kalau kita lihat umur demokrasi yang berlaku hari ini adalah dari abad ke-18, jadi 200 tahun. Nah, tapi itu kan masih dalam perkembangan awal. Nah, konsolidasi demokrasi dalam pengertian kemudian membentuk negara-negara fiskal itu terjadi di abad ke-20 dengan apa yang disebut sebagai gerakan nasionalisme. Nah, itulah munculnya republik-republik yang ada dua yang kita bisa lihat. Pertama adalah bekas jajahan-jajahan kolonial Eropa, bekas jajahan Perancis, bekas jajahan Belanda, bekas jajahan Inggris. Nah, yang bagian di timur adalah bekas amirat-amirat dari Daulah Utsmani. Nah, disitulah kemudian muncul ideologi yang sekarang berlaku ini, yaitu yang disebut sebagai nasionalisme, demokrasi, yang menghasilkan negara fiskal. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah munculnya negara-negara modern ini bukan spontan, gitu, tapi didesain. Nah, dua penanda yang bisa kita bandingkan adalah di Daulah Utsmani muncul apa yang disebut Turki Muda 1908. Nah, di Nusantara ini muncul yang namanya sesudah Budi Utomo Sumpah Pemuda 1928. Tapi dimulainya kan dari gerakan yang disebut nasionalisme itu, yaitu Budi Utomo 1905. Nah, jadi itu bersamaan yang kemudian menghasilkan negara-negara fiskal. Nah, negara fiskal itu apa? Jadi pada saat perubahan politik ini sebetulnya didahului atau bersamaan dengan perubahan secara finansial. Nah, di mana dulu model moneter kita adalah berbasis pada uang emas dan perak, ya kan? Jadi uang masyarakat pada waktu itu adalah koin emas, koin perak. Ada yang disebut dukat, ada yang disebut gulden, ada yang disebut solidus, ada yang disebut dinar, ada yang disebut apapun namanya, terbuat dari emas dan perak. Dan itu diterbitkan oleh para sultan dan para raja, ya. Kalau di Eropa ya raja-raja Kristen, Katolik, di Islam ya para sultan, gitu. Nah, lalu sesudah Renaissance menghasilkan sistem politik baru, ya. Nah, kemudian menghasilkan sistem ekonomi yang baru juga, yang kemudian kita kenal sebagai kapitalisme di zaman ini. Nah, itu diikuti dengan perubahan politik. Di satu sisi revolusi Prancis yang kemudian menghasilkan republik. Nah, revolusi Prancis tidak mungkin terjadi kalau tidak didahului dengan perubahan sistem moneter, yaitu diciptakannya uang kertas, gitu. Dan penciptaan uang kertas itu sebenarnya adalah satu kudeta secara bersamaan dengan aspek politiknya. Jadi pilarnya dua, ekonomi dan politik, ya kan? Nah, politiknya adalah dihapuskannya raja di barat dan sultan di timur, kemudian dibentuklah republik oleh kaum republikan. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Atau sisi yang kedua adalah perubahan di finansial, di mana dulu harta itu adalah emas dan perak dan tanah, dan itu berarti di tangan rakyat. Nah, itu diambil alih dengan cara diubah menjadi kertas, dan dengan perubahan sistem mata uang emas dan perak menjadi kertas, maka pemajakan menjadi jauh lebih mudah dan ekstensif. Kemudian harta berubah pemilikan dari yang semua dimiliki oleh rakyat menjadi di tangan para bankir, karena dialah pihak yang diberi monopoli untuk mencetak uang kertas. Nah, tapi di balik itu semua perubahan ekonomi dan politik, sebenarnya yang terjadi adalah perubahan bukan ideologi, tapi perubahan masyarakat yang beriman menjadi masyarakat ateis. Ya, jadi ketika masyarakat itu beriman, terlepas bahwa akidah orang-orang Kristen itu menyimpang, tapi mereka masih taat bahwa mereka harus tunduk patuh pada hukum Tuhan. Seperti hanya umat Islam masih menyatakan taat dan tunduk patuh pada syariat Islam.
Nah, ide Renaissance, kemudian negara nasionalis itu mengatakan Tuhan memang masih kita perlukan, tapi Tuhan adanya di belakang. Tuhan diperlukan hanya untuk menciptakan alam raya ini, dan dia memberikan akal pikiran kepada manusia. Ya, karena itu kita sekarang tidak lagi perlu Tuhan. Kita bisa mengelola kehidupan ini dengan nalar kita sendiri. Maka mereka bilang kita tidak perlu kitab suci. Orang Islam bilang kita tidak perlu Quran, tidak perlu Sunnah, kita perlu konstitusi. Maka dibikinlah konstitusi. Ya. Nah, konstitusi inilah yang kemudian menjadi dasar kehidupan yang baru. Jadi konstitusi adalah produk dari ateisme yang dikasih nama humanisme, yaitu bahwa kita tidak perlu Tuhan. Tuhan ini kayak tukang jam aja, dia bikin jam, sesudah jamnya jadi ditempel di dinding, dia berputar sendiri, tak 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 tak. Sepenuhnya kita kemudian mengelola hidup kita sendiri. Dibikinlah konstitusi. Nah, tetapi Tuhan tidak bisa ditinggalkan begitu saja, gitu. Karena di dalam psyche manusia masih memerlukan supreme being itu, yang tremendum dan fascinatum, sesuatu yang ditakuti, yang besar. Nah, karena itu sosok Tuhan kemudian diganti dengan konsep atau tauhid, lebih tepatnya kalau kita pakai istilah kita, diganti dengan konsep monoteisme, gitu, bahwa kamu harus percaya pada Tuhan, tapi sudah percaya saja, gitu. Jadi kita pakai rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu Tuhannya bukan satu, Tuhannya banyak. Tuhan yang Maha Esa menurut si A, Tuhan Maha Esa yang menurut B, Tuhan Maha Esa yang menurut C. Nah, ini untuk menggantikan tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi dengan bayang-bayang bahwa kita seolah-olah masih percaya pada Tuhan, tapi kita kemudian tunduk patuh bukan pada Tuhan. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya Allah SWT. Tapi kamu tunduk dan patuh dan taat dan cinta dan takut pada siapa? Kepada pada sesuatu selain Allah SWT. Gitu. Nah, jadi masyarakat modern ini adalah masyarakat yang pagan, masyarakat yang syirik, sama dengan masyarakat Romawi yang dulu. Ya, hanya berhalanya beda. Gitu. Kalau di Romawi Yunani dulu dewa-dewa, Zeus, Saturnus dan seterusnya. Nah, di zaman jahiliyah berhalanya adalah Lata, Mana, Uzza. Nah, hari ini berhalanya lebih halus, ya kan? Hah? Lebih halus. Jadi arti syirik itu apa? Syirik itu adalah mendampingkan Allah SWT dengan sesuatu yang lain, atau dia tinggikan di atas Allah SWT, ya kan? Nah, kita sebagai orang beriman yang bertauhid, kan kita berjanji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan bahkan kita setiap hari mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Nah, tapi hari ini dan Allah SWT sudah memberikan satu perintah yang lebih jelas lagi secara operasional. Ati'uwah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antaramu. Nah, sekarang kalau kita lihat umat Islam ini ketaatannya pada siapa? Ya kan? Nah, jadi kalau sebelum ditanya dulu, siapa ulil amri kita? Siapa ulil amri minkum? Nah, 100 tahun yang lalu orang-orang masih bisa menjawab. Ulil amri saya adalah Sultan Abdul Hamid II. Ulil amri saya adalah Sultan siapa? Sultan mungkin yang sebelumnya Sultan Iskandar Muda. Ulil amri saya adalah Sultan Hasanuddin, Sultan dan seterusnya. Jadi masih ada orang-orang yang menjalankan syariat Islam, melindungi syariat Islam, dan kita menjalankan syariat Islam di bawah para ulil amri ini. Jadi ketaatan itu berurut. Nah, hari ini ketaatan kita pada siapa? Nah, oke, itu satu ya. Jadi apa yang kita harus pahami pada zaman ini adalah inilah zaman ketika orang menyekutukan Tuhan. Bukan hanya kaum muslim, semua manusia. Tidak ada lagi unsur ketakutan pada Tuhan, pada Allah SWT. Dia mentaati, mencintai dan takut kepada dirinya sendiri atau sebagian dari dirinya, yaitu sebagian dari manusia. Yaitu, nah, kita bisa mengidentifikasi, kita harus bisa mengidentifikasi siapa yang
yang mengendalikan kehidupan hari ini, yaitu satu kelas baru namanya kelas bankers. Nah, kelas bankir ini muncul sudah revolusi Perancis tadi itu. Mustahil ada kelas bankir kalau orang itu masih beriman dan masih bertakwa dan masih takut pada Allah SWT. Karena riba diharamkan dan diperangi oleh Allah SWT. Ya, nah jadi lihat, apa yang kita ikuti hari ini adalah satu sistem yang tidak lain adalah sistem riba itu sendiri. Nah, ini mungkin besok bisa kita jelaskan di sesi berikutnya ya, bagaimana kelas bankir ini mengendalikan kehidupan. Tapi saya ingin memberikan latar belakang dan kerangka umumnya dulu, bahwa sejak revolusi Perancis itu terjadi perubahan sistem, di mana semula adalah personal rule di bawah hukum Tuhan, apakah itu Romawi, gereja Romawi, apakah itu khalifah di kalangan muslim, tapi intinya adalah manusia tunduk patuh kepada hukum Tuhan yang dijaga dan ditegakkan oleh para ulil amri. Nah, pada saat model itu berjalan, tidak ada riba sebagai sistem, kecuali riba sebagai penyimpangan orang-orang yang melakukan makan riba. Seperti hanya sekarang ada orang nyolong. Nah, begitu orangnya ditangkap, selesai. Begitu juga ada pelaku riba ditangkap, dihukum, selesai. Nah, hari ini riba menjadi sistem, menjadi norma, menjadi hukum. Riba sudah dihalalkan oleh hukum. Gitu. Riba yang dinyatakan haram oleh Allah SWT dihalalkan oleh hukum. Gitu. Bukan hanya dihalalkan, bahkan Anda tidak bisa membentuk sebuah kehidupan tanpa riba. Nah, karena itu setiap ada negara baru yang muncul sesudah pasca revolusi Perancis, kemudian nasionalisme dan negara fiskal, syarat pertama adalah Anda membuat konstitusi itu, dan di dalam konstitusi itu harus ada 3 hal: bank sentral, uang kertas, utang negara. Itu rumus sebuah negara. Gitu. Dan dengan itu menjadi anggota IMF, menjadi anggota Bank Dunia, anggota PBB. Nah, itulah sistem yang berlaku hari ini. Dan sistem ini pilarnya 2 tadi itu. Satu adalah pilar politik, yaitu perubahan dari personal rule menjadi sistem rule, di mana di dalam personal sistem rule ini manusia mati, hilang, tidak ada manusia di situ. Yang bekerja adalah mesin. Jadi demokrasi dia adalah mesin, menggilas apa saja. Gitu. Mau Anda bekas presiden, mau Anda presiden, mau Anda menteri, tidak bisa melakukan perubahan apapun. Anda hanya menjalankan mesin ini. Mesin yang tidak lain adalah sistem riba itu sendiri. Nah, tugas pemerintahan ini kalau mau dispesifikasikan adalah cuma 3. Anda mengambil hutang dari bank, dan katanya Anda menjalankan bisnis dari bank-bank itu, kemudian menghabis-habiskannya melalui yang disebut sebagai APBN, yang pada dasarnya itu proyek apa saja, pokoknya ngabisin uang hutang. Gitu. Yang kita tahu sebagian besar dari proyek-proyek APBN tidak ada gunanya buat masyarakat, ya kan? Sebagian lagi dikorupsi. Nah, hanya sebagian kecil yang kembali kepada rakyat. Nah, jadi mengambil hutang, menghabis-habiskannya, dan kemudian mencicil hutang itu yang tidak akan mungkin pernah bisa dilunasi. Cara mencicilnya dari mana? Memajaki rakyat. Gitu. Nah, jadi lihat ya, dalam sistem sekuler riba itu yang berlaku adalah itu. Anda menjalankan satu mesin untuk menghabiskan hutang dari bank, dan kemudian memajaki rakyat untuk memastikan hutang piutang publik ini terjamin. Nah, jadi bisnis bank terbesar itu bukan bank-bank pinggir jalan ini. Bisnis bank terbesar adalah APBN yang 2000 triliun setiap tahun untuk kasus Indonesia.